Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai dengan 1945 menjadi perang paling mematikan dalam sejarah. Karena perang tersebut telah memakan banyak sekali korban, mulai dari harta benda yang hilang, kota-kota yang hancur, sampai dengan banyaknya nyawa yang melayang. Semua terjadi akibat keganasan dari perang tersebut. Bahkan banyak sekali kisah pilu dan tragis yang terjadi pada masa itu. Dan salah satunya cerita tentang Jugun Liampu, sebuah cerita tentang para wanita yang dijebak dan dipaksa untuk melayani nafsu dari para tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua. Jugun Liampu adalah istilah yang digunakan untuk wanita-wanita yang dipaksa untuk menjadi pemangkas nafsu oleh tentara Jepang pada masa Perang Dunia Kedua, khususnya selama pendudukan Jepang di berbagai wilayah Asia. Istilah ini berasal dari bahasa Jepang, di mana Jugun berarti tentara dan Lianpu berarti wanita penghibur. Selama Perang Dunia Kedua, banyak wanita di berbagai wilayah yang diduduki oleh Jepang seperti Korea, Tiongkok, Filipina, dan Indonesia dipaksa untuk menjadi wanita penghibur oleh tentara Jepang. Mereka seringkali diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi dan hidup dalam kondisi yang sulit. Jugun Lianpu biasanya terdiri dari para wanita remaja yang berusia belasan tahun, dan mereka ditahan di sebuah stasiun penghibur untuk dijadikan bahan pemuas nafsu para tentara Jepang. Diperkirakan ada sekitar 360.000 sampai 410.000 orang yang menjadi korban dari tragedi Jugun Lianpu. Tentu saja itu bukan jumlah yang sedikit. Ditambah lagi, korban mereka kebanyakan dari kalangan remaja. Yang lebih parahnya lagi, Jugun Liampu merupakan program yang dibuat oleh pemerintah Jepang pada waktu itu. Dengan kata lain, semua pelecehan serta kekejian yang terjadi pada saat itu dilakukan bahkan difasilitasi oleh pemerintah Jepang itu sendiri. 私たちばかりの年の若い者ばかりじゃなく、そこで22、3のもいれば、あと40近くの女もいだったから、彼らも分かんないわけだ。十分ヤングって言ってたって分かんないわけさ。だから、とにかく行ってみれば分かるんだって言ったから。Awal mula lahirnya Jugun Lianpu berasal dari tragedi The Rape of Nanking, di mana pada saat itu Jepang melakukan penjajahan terhadap Cina sebelum terjadi Perang Dunia Kedua. Dan pada waktu itu, tentara Jepang melakukan tindakan keji terhadap warga Nanking, terutama kepada para wanita di sana, di mana ada sekitar 20.000 orang perempuan dari kota Nanking yang menjadi korban pemerkosaan oleh tentara Jepang, sehingga tumbuhlah sentimen-sentimen anti-Jepang di mana-mana karena tindakan tentara mereka yang sangat keji dan buas terhadap wanita. Untuk mencegah sentimen negatif terhadap tentaranya semakin membesar, pemerintah Jepang mencari cara untuk menanggulangi hal tersebut, dan akhirnya dibuatlah stasiun penghibur sebagai tempat pelampiasan nafsu dari tentara Jepang untuk meningkatkan moral mereka dan menjaga kelakuan penjahat mereka. Dan wanita-wanita di stasiun penghibur inilah yang disebut sebagai Jugun Lianpu. Stasiun penghibur ini diatur secara sistematis oleh pemerintah Jepang, sehingga mereka akan diseleksi untuk bisa berhubungan atau melayani para tentara Jepang. Selain dilihat dari fisik dan penampilannya, mereka juga akan diperiksa dari kesehatannya untuk menghindari penularan penyakit terhadap tentara mereka. 搞几十个姑娘排起队来，还选好的。 Pada awal pembentukannya, stasiun penghibur ini dihuni oleh para wanita yang mengajukan diri secara sukarela, dan mereka kebanyakan wanita penghibur dari Jepang yang dikirim ke tempat-tempat tersebut. Namun karena semakin lama wilayah mereka semakin luas dan tentara mereka pun semakin banyak, mereka membutuhkan wanita yang lebih banyak lagi untuk memenuhi kebutuhan biologis dari tentara mereka. Akhirnya, pemerintah Jepang melakukan beberapa tindakan seperti penculikan dan penipuan untuk mendapatkan wanita-wanita yang akan dijadikan Jugun Lianpu. 여자들 강제 모집이라고 소문이 나더라고요. 강제로 한다는 게 집으로 찾아와서 이렇게 막 그렇지. 데려오나요? 그래 내가 가기도 싫어하는 대로 강제로 저쪽에서 모집을 하는 게라. 2차 대전이 일어나고 전장을 치고 있으니까 군인들
군복 집는 공장이라 하더라고요. 손이 모자라서 젊은 천재들로 모집을 한다. 그래가지고 시집을 갈 때 되면은 나이가 되면 언제든지 보내준다. Salah satu cara yang digunakan pemerintah Jepang untuk menjebak para wanita ini dengan menyebarkan ikan lowongan kerja palsu ke beberapa desa. Dalam lowongan kerja tersebut, para wanita ini dijanjikan akan diberikan pekerjaan yang layak seperti buruh pabrik, perawat, pelayan restoran, ataupun penyanyi di luar daerah mereka. Selain itu, mereka juga dijanjikan akan disekolahkan di sana. Jadi selain mendapatkan pekerjaan, mereka juga akan mendapatkan pendidikan di tempat yang akan mereka datangi nantinya. Namun setelah mereka mendaftar, mereka akan dibawa ke stasiun-stasiun penghibur dan di sana mereka dijadikan budak seks untuk memuaskan nafsu para tentara Jepang secara paksa. であとはお金が儲かるからとか非常にいい仕事がある、あるいは軍隊で働いてもらう、あるいは缶詰工場で働くというような形で、違う仕事だと思ってでついていったところが実は軍の慰安所であったと。 Dalam buku biografi yang berjudul Momoye Mereka Memanggilku, Mardia menceritakan awal mula dia menjadi Jugun Lianpu. Di bukunya, dia menuliskan bahwa awalnya dia ditawari untuk menjadi penyanyi keroncong di luar daerah. Karena memang menjadi penyanyi keroncong merupakan cita-citanya, dia pun menerima tawaran tersebut. Dan tidak lama dari situ, dia pun dibawa ke Kalimantan. Tapi sesampainya di sana, harapan dia pun langsung sirna. Karena ternyata di sana dia malah dipaksa untuk menjadi Jugun Lianpu atau dijadikan pemuas nafsu bagi para tentara Jepang. Padahal pada saat itu dia belum pernah mengalami datang bulan sama sekali. Karena memang saat itu dia masih sangat muda dan usianya baru menginjak 13 tahun. Dan itu baru satu dari banyaknya cerita korban yang dipaksa untuk menjadi Jugun Lianpu, yang akhirnya mereka berani menceritakan pengalamannya yang tidak kalah menyedihkan dari cerita tersebut. Para wanita yang dijadikan Jugun Lianpu diperlakukan secara tidak manusiawi. Selain mereka dipaksa untuk melayani 50-70 orang setiap harinya, mereka pun mendapatkan kekerasan secara fisik dari para tentara Jepang yang menjadi tamu mereka. Tindakan seperti dipukul, ditendang, dijambak, ditampar, bahkan ditusuk ataupun ditikam akan mereka dapatkan jika mereka tidak bisa memuaskan nafsu para tentara. Jika mereka terluka akibat kekerasan tersebut, mereka akan diobati lalu dikirim kembali ke stasiun penghibur untuk melanjutkan pekerjaan mereka sebagai pemuas nafsu para tentara. Tapi jika mereka sudah dianggap tidak bisa bekerja lagi karena lukanya yang terlalu parah, maka mereka akan dibawa ke suatu tempat lalu dieksekusi mati. それ他にはもう相手しない。だからその軍人たちが通過部隊として討伐行くとか戦時で行くとかってなった場合には忙しいから、もう50年もないし50年以上も取ってる場合もあるんだから、だからもうこれは大変だったよ実際は。 Tragedi Jugun Lianpu terus terjadi di wilayah-wilayah jajahan Jepang saat itu, hingga akhirnya berakhir saat Jepang kalah di Perang Dunia Kedua. Dan para Jugun Lianpu ini akhirnya bisa bebas dan keluar dari stasiun-stasiun penghibur setelah Jepang menarik diri dari negara-negara jajahannya. Namun, ternyata masalah tidak sampai di situ. Karena para korban ini dilepas begitu saja tanpa mendapatkan jaminan maupun ganti rugi dari pemerintah Jepang ataupun dari negara sendiri. Dan yang lebih parahnya lagi, para korban ini malah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari masyarakat karena dianggap kotor dan penuh dosa. Itu semua dikarenakan pandangan masyarakat terhadap hubungan di luar nikah masih sangat tabu pada waktu itu. Dan apapun alasannya, bagi orang yang melakukan hubungan di luar nikah akan dianggap kotor dan hina. Karena itu para korban ini akhirnya dikucilkan dari masyarakat dan dijadikan bahan gibah bagi para warga setempat. Setelah puluhan tahun mereka terdiam dan memendam penderitaannya sendiri karena takut akan reaksi dari masyarakat sekitar, akhirnya pada tahun 1990-an mulai bermunculan para Jugun Lianpu yang berani berbicara pada publik. Mereka menuntut permintaan maaf serta tanggung jawab dari pemerintah Jepang karena keterlibatannya atas tragedi yang menyedihkan yang pernah mereka alami di masa lalu. Beberapa korban dari berbagai negara seperti Cina, Korea, Myanmar, Filipina, dan Indonesia
akhirnya berangkat ke Jepang untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang sudah dirampas. Namun, pada awalnya pemerintah Jepang menolak hal tersebut. Mereka tidak mau mengakui kalau mereka terlibat dengan stasiun-stasiun penghibur dan Jugunyanpu di masa lalu. Menurut The Asian Pacific Journal, Jepang memang telah menghancurkan bukti-bukti dari kekejaman mereka di masa penjajahan pada saat mereka kalah di Perang Dunia Kedua. Dan salah satu bukti yang dihancurkan tentang stasiun-stasiun penghibur dan Jugunyanpu. Karena itu sulit sekali mendapatkan bukti keterlibatan mereka terhadap kasus ini. Sehingga faktor tidak adanya bukti menjadi tameng bagi pemerintah Jepang untuk membantah tuduhan kepada mereka yang mengatakan bahwa pemerintah Jepang terlibat atas kasus di masa lalu. Tapi untungnya para sejarawan, jurnalis, dan aktivis perempuan terus menggali masalah tersebut. Hingga akhirnya ditemukan sedikit demi sedikit bukti-bukti tentang keterlibatan pemerintahan Jepang terhadap kasus Jugunyanpu. With the video, experts believe there's now overwhelming evidence to prove without question the level of Japan's wartime atrocities against the forced slaves. Hal tersebut membuat pemerintah Jepang tidak bisa mengelak lagi. Membuat pemerintah Jepang akhirnya mau membayar ganti rugi terhadap para korban sebesar 390 juta yen yang diberikan kepada Asian Women Fund. Dana tersebut digunakan untuk membangun panti-panti jompo untuk para korban di berbagai wilayah. Dan di Korea, dibangun sebuah monumen Jugunyanpu untuk menghormati para korban dan sebagai simbol kebrutalan Jepang selama Perang Dunia Kedua.